Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widatul Wahda dengan NIM 222111150. Di video kali ini saya akan menuntaskan tugas saya dengan mata kuliah Kaidah, Usuliyah, dan Fikih. Kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiyah, yang artinya segala perkara tergantung pada niatnya. Prinsip ini menekankan bahwa menilai perbuatan seseorang atau tujuan awal seseorang itu sangat penting dalam Islam. Niat yang baik dalam melakukan suatu tindakan dapat meningkatkan perbuatan yang baik di mata Allah. Maka sebaliknya, jika awalnya niatnya buruk, maka akan mengurangi nilai perbuatan kebaikan di mata Allah. Contoh dalil dari kaidah tersebut ada di surat Al-Imran ayat 140 sama surat Al-Bayyinah ayat 5. Contoh kaidah tersebut adalah jika seseorang makan makanan halal tetapi niatnya untuk menjatuhkan seseorang atau mencelakakan diri sendiri, tetap disebut haram. Tetapi kebalikannya, ketika seseorang makan makanan haram tanpa disengaja seperti makan daging babi tanpa diketahui, maka hukumnya sah atau tidak haram karena tidak diketahui oleh si awal pemakan tersebut. Kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yuzalu bisyaki, artinya yaitu keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Maksud dari kaidah tersebut adalah jika seseorang memiliki keyakinan dalam Islam, maka keyakinan tersebut tidak dapat dihilangkan oleh keraguan atau ketidakpastian. Dalil kaidah yang kedua ada di Quran surat Yunus ayat 36. Contoh kaidah tersebut adalah jika seseorang sudah berwudu dan ragu akan wudunya itu sudah batal atau belum, maka sebaiknya orang tersebut memilih jalur keyakinan, sedangkan jalur keraguannya itu harus ditinggalkan. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, yang artinya kesukaran dapat menimbulkan kemudahan. Maksud dari kaidah tersebut adalah jika seseorang sulit dalam menjalani hidup, maka dalam Islam itu dapat diperlonggar atau dipermudah dalam situasinya. Dalil yang ketiga ada di Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Contoh kaidah tersebut adalah jika seseorang dalam perjalanan dan sulit untuk menjalankan sholat secara normal, maka dalam Islam itu bisa dipermudah atau disatukan atau digabungkan sholatnya. Selanjutnya, kaidah yang keempat adalah ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudorotan harus dihilangkan. Maksud dari kaidah tersebut adalah betapa pentingnya untuk menghindari kemudorotan dalam hukum Islam. Dalil yang keempat ada di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Contoh kaidah tersebut adalah jika seseorang sedang menjalankan sholat di suatu tempat dan tempat itu sedang terjadinya kebakaran, maka sebaiknya sholat itu ditunda untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak. Kaidah yang terakhir adalah al-adatu muhakamatun, yang artinya adat kebiasaan bisa ditetapkan sebagai hukum. Maksud dari kaidah tersebut adalah jika peraturan-peraturan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis secara terperinci, maka kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. Dalil kaidah yang kelima ada di surat Al-Baqarah ayat 173. Contoh dari kaidah tersebut adalah jika orang-orang menikah dengan adat kebiasaan yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka adat kebiasaan tersebut bisa ditetapkan sebagai hukum.